Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dejuan Story. Kali ini Juan bersama dengan Pak RT. Bukan, salah. Itu kembaran saya, Pak RT itu. Pak, Iya. Dia di rumah sakit lagi sakit nih. ya. Yang kemarin punya Dia punya kumis dia. Kucing garong dia tuh. kucing garang. Iya, makanya punya kumis. Bukan lele. Bukan. Oke. Sekarang dengan siapa? Pak RW saya. Oh, ini Pak RW. Iya. Kemarin Pak RT ya. Sekarang Pak RW. Iya. Sejenis lele. Iya deh. Iya. Oke. Oke teman-teman, kali ini Juan bakal membahas terkait hal yang lagi viral banget di Bima sama di Dompu tentang saruncu. Oke, bagi teman-teman di luar daerah yang tidak tahu apa itu saruncu, saruncu adalah sejenis pelakor. Dalam bahasa Bima dan Dompunya ini adalah saruncu sederhananya. Kalau dalam Indonesianya secara umum itu adalah pelakor. Oke, kita akan mulai Pak RW ya. Juan bakalan mulai nanya-nanya sama Pak RW nih seputar saruncu ini sendiri atau pelakor ini sendiri. Boleh Pak RW? Boleh. Silakan. Udah siap? Boleh. Udah siap? Alhamdulillah. Bentar, saya rokok dulu Pak RW. Yang saya mau tanyakan nih, saruncu itu apa? Kan saya udah bilang tadi, saruncu itu pelakor. Jadi pelakor itu saruncu. Oh, nama pelakor ini saruncu. Bukan. Tapi bisa jadi. Bukan. Saruncu ini Pak RW adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Iya, bahasa kiasan. Mantap. Kalau Kiasannya. kiasannya lagi pelakor. Pelakor. Jadi pelakor itu saruncu. Saruncu. Jadi saruncu ini pelakor. Pelakor. Jadi istrinya mereka ini dua orang berbeda tapi sama. Dua orang berbeda. Oh, mereka ini dua orang. Cuman satu jiwa gitu. Astagfirullah. PRW. Aman PRW? Aman, oke. Kita gas. Sabar teman-teman. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Kita akan mulai tanya jawab seputaran pelakor atau saruncu. Bagi teman-teman yang nonton video ini, jikalau ada kata-kata kami yang tidak enak didengar, jikalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan dan kontradiktif dengan kenyataannya, harap dimaklumi dan teman-teman bisa komen di bawah apa yang salah dan apa yang benar. Ini hanyalah sudut pandang kami. Jangan komen salah semua ya. Jangan komen salah semua. Ini hanyalah sudut pandang kami yang coba kami jelaskan mengenai pelakor ini sendiri. Ingat ya, ini hanya sudut pandang kami, oke? Oke, Juan mulai PRW ya. Iya, silakan. Juan mau nanya nih sama PRW. Pertanyaan pertama. Apa? Kira-kira menurut PRW jadi saruncu atau pelakor ini betul apa salah? Kalau menurut saya sih salah. Salah. Iya. Ya memang salah. Kalau betulnya? Kalau betulnya tidak ada. Tidak ada. Iya, memang salah. Salahnya? Salahnya jadi pelakor ya memang karena awal mulanya si pelakor ini sebelum dinamakan pelakor, ini hanya wanita biasa. Wanita biasa. Cuman wanita ini saya tidak tahu seluk-beluknya. Ya mungkin saja pria duluan yang dekatin dia atau si dia yang ingin mancing-mancing si pria. Tapi tidak tahu si pria ini sudah menikah. Oh iya. Jadi begitu. Tapi kalau dia udah tahu pria ini udah menikah gimana Pak? Dia pasti ngerasa bersalah. Merasa sedih. Dia ingin pergi, tapi masanya mereka ini sudah berhubungan. Walau berhubungan mereka sudah dinyatakan berhubungan dengan suami orang, tapi dia ini pasti gimana ya? Ngerasa cemburu gitu. Ngerasa cemburu. Iya. Normal itu ya. Normal. Karena perhatiannya ini si pria ini lebih ke
selingkuhannya. Oh iya. Jadi pasti merasa cemburu selingkuhannya nih kalau kembali lagi ke istri saya. Oh iya. Iya. Itu menurut PRW ya? Iya. Menurut PRW. Oh iya, oke. Oke, PRW. Kalau menurut Juan, ini ya, menurut Juan PRW ya. Jadi pelakor itu urusan-urusannya dia kalau menurut Juan PRW. Dia mau jadi pelakor atau enggak itu urusan dia. Kalau menurut Juan. Oh gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Ya, oke. Sebenarnya pelakor itu bukan kalau untuk lihat dari sisinya itu, dari sisi positifnya si pelakor sebenarnya awalnya sebelum jadi pelakor ini mereka ini nggak salah. Nggak salah. Tapi Nggak salah banget. Awalnya memang nggak salah, tapi karena sudah tahu ini istri orang pasti dia ngerasa bersalah. Itu sih yang saya katakan dari awal tadi. Terus? Ya oke, siap PRW. Oke, jadi pelakor salah menurut PRW. Berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya PRW mengenai video yang sangat viral banget. Pemberitaan yang sangat viral banget, guys. Yaitu demo sang istri sah di Kabupaten Tompu. Teman-teman bisa cek videonya di bawah. John udah upload videonya, yaitu puisi sang istri sah. Betul-betul banget, guys, sangat menyentuh hati, guys. Juan sampai merinding ya dengarnya. Juan sampai nggak bisa tidur, teman-teman, mendengar puisi itu. Saking jeritan hati istri sah itu yang sangat tersakiti oleh seorang pelakor. Pelakor. Oke. Tan. Sabar, Per. Sabar, Per. Per. Berucap. Oke. Udah. Siap, PRT, kita lanjut. Oke. Nah, ini PRT menangis atau ketawa? Ketawa. Sama pelakor. Oke, Pak RW. Ya. Kita mulai. Kira-kira menurut Pak RW, beredar video yang sangat viral, pemberitaan yang sangat viral di Bima Dompu, demo seorang istri yang sah. Menurut Pak RT ini, demonya ini dari sudut pandang Pak RW, betul atau salah? Demonya benar, pelakornya salah. Demonya benar, pelakunya salah. Iya. Kenapa bisa demonya benar, Pak RW? Jadi begini. Ya betul-betul saja, memang kan bagus juga sih untuk demo agar masyarakat tahu. Dan si korban ini mencurahkan isi hatinya lewat demo. Jadi masyarakat ini bisa dengar dengan berita yang terpanas ini. Berarti menurut Pak RW ini boleh, benar ya? Boleh. Karena kenapa? Karena si korban ini mencurahkan isi hatinya sangat dalam. Iya. Kepada si pelakor ini. Iya. Dan dalam isi video tersebut pasti memarahi juga suaminya. Iya apa tidak? Kalau menurut Juan ya, dua-duanya dimarahi. Ya pasti. Sebenarnya yang salah ini, awal mula yang salah ini si pria. Benar Pak RW. Kalau menurut Juan ini Pak RW ya. Sebelum lanjut Pak RW. Juan akan menjelaskan mengenai sudut pandangnya Juan terkait demo ini. Oke. Menurut Juan pribadi, demo ini benar. Menurut Juan pribadi. Dan benarnya di mana? Kalau menurut Juan, ini demo bertujuan sebagai memberikan efek jera terhadap pelakor dan para generasi pelakor berikutnya. Agar mereka mulai berpikir bahwasannya menjadi pelakor ini tidak baik dan bakalan membuat istri dari orang yang mereka rebut ini tersakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat demo ini secara tidak langsung akan memberikan ancaman tuntutan yang sangat berat terhadap para pelakor yang merebut suami-suami orang. Mungkin teman-teman udah pernah baca berita yang satu lagi mengenai video mesum yang beredar di salah satu instansi rumah sakit. Kita akan mulai guys, pemberitaan yang sangat viral
di salah satu rumah sakit, video mesum yang beredar itu ditutup-tutupi. Nah, alhamdulillah ketika muncul berita yang baru lagi, berita yang sangat viral, seorang pelakor. Nah, saat itu langsung berita yang kemarin yang sempat viral itu muncul kembali. Dan bertepatan sekali, guys. Dan semua orang berharap berita ini diusut. Berita ini dituntaskan. Jangan ditutup-tutupi karena ini adalah hal yang sangat-sangat sakral dan ini sebagai efek jerah kepada para pelakor di luar sana. Oke. Harapan Juan, jangan pernah tutupi video sebelumnya atau berita sebelumnya. Angkat terus. Angkat, naikkan sampai pemerintah tahu. Untuk video mesumnya bisa lihat di link deskripsi. Oke. Angkat terus teman-temannya. Kalau menurut Juan, angkat. Jangan pernah hilangkan berita ini. Untuk video mesumnya bisa lihat di link deskripsi ya. Apa kawan? Boleh. Silakan dilihat videonya. Di link deskripsi. Boleh. Oke. Ya. Kalau misal tidak ada ya sabar. Mungkin Anda belum beruntung. Kita lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut mengenai Seruncu ini, pelakor. Gimana menurut pandangan Pak RW? Pak RW udah pernah nonton videonya pada saat baca puisi ini? Belum saya nonton. Tapi coba nonton nanti ya Pak RW. Oh iya boleh. Nanti setelah itu Pak RW kita diskusi bersama mengenai videonya. Ya, tapi sedikit saja saya tahu. Yang saya tahu ya memang sebetulnya untuk masa pelakor ini ya memang salah. Ada nggak salahnya juga. Iya. Awalnya sebelum jadi pelakor mereka tidak tahu. Udah saya bilang tadi si pelakor ini awalnya itu tidak tahu bahwa pria yang mendekatinya atau yang didekatinya ini pria yang sudah menikah. Nih, oke. Pak RW bilang jadi gitu. Begini. Jadi bentar ya. Ya. Terus? Wanita mana yang mau berhubungan atau menjalin hubungan sama pria yang sudah menikah? Oke. Jual potong Pak RW. Seandainya si wanita ini tahu atau seandainya si wanita ini adalah seorang tanda kutip banyak maaf teman-temannya PS, teman-teman bisa jelaskan sendiri, teman-teman bisa lanjutkan sendiri. PS ya, PSK seorang Persatuan Sepak Bola Kupang. Iya, PSK Persatuan Sepak Bola Kupang. Iya. Seandainya si perempuan adalah orang yang seperti itu, menurut Pak RW ini itu betul atau salah? Kalau untuk PSK ya, untuk pekerja seks komersial. Bukan, Persatuan Sepak Bola Kupang. Oh ya. Sebelumnya itu kalau untuk menjalin hubungan itu jarang banget. Karena kenapa? Mereka hanya melayani jasa. Setelah itu sudah selesai. Ini hanya seandainya teman-teman. Seandainya. Ini Juan tidak menyudutkan siapa-siapa. Tapi kalau untuk PS, saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin kalau untuk PS jadi pelakor. Karena PS hanya melayani saja. Nah, seandainya nih PRW ya, Juan nanya lagi nih PRW. Seandainya seseorang menjadi pelakor, itu karena alasan apa? Alasannya, apakah Juan beri pilihan PRW? Apakah karena alasan kebutuhan biologis atau kebutuhan ekonomi? Kalau untuk ekonomi sih hanya beberapa persen ya. Kalau yang lebih unggulnya itu kebutuhan biologis. Lebih-lebih sih kebutuhan di rohani. Ya bukan rohani, jasmani. Ya memang hati. Mereka butuh teman. Oke. Menurut Pak RW butuh teman. Dan kemudian lama-lama mereka ini menjalin hubungan. Ya meskipun hubungan mereka ini pahit. Tapi romantis juga. Oke. Ini sudut pandangnya Pak RW. Menurut Pak RW ini adalah kebutuhan biologis. Butuh seseorang. Kalau menurut Juan pribadi, ini sudut pandangnya Juan. Apakah salah atau betul? Itu menurutnya teman-teman. Silakan komen di bawah. Betul atau enggak menurut Juan ini. Dan jangan ambil sisi negatifnya. Ambil sisi positifnya. Menurut Juan pribadi, seseorang menjadi Persatuan Sepak Bola Kupang atau PSK itu adalah karena kebutuhan ekonomi. Oke, kita nggak bisa pungkiri teman-teman. Kita hidup di era yang sangat drastis perkembangan globalisasinya. Semua serba mahal. Barang-barang mahal, kebutuhan pokok mahal, dan lain-lain. Misalnya anggap contoh, gajinya
Persatuan Sepak Bola Kupang ini atau dianggap PSK ini adalah 2 juta dalam sebulan. Tapi pengeluarannya, gaya hidupnya, tingkatan levelnya dalam style itu katakanlah sampai menyentuh angka 10 juta, sedangkan gajinya 2 juta. Berarti secara otomatis minus 8 juta. Gimana caranya dia dapat 8 juta ini? Mungkin utang atau gimana? Ataupun itu tadi, dia harus jadi Persatuan Sepak Bola Kupang supaya dia bisa menutupi daya sepak kebutuhannya, daya fashionnya atau daya stylenya. Oke. Itu kalau menurut Juan ya, karena kebutuhan ekonomi. Nah, saran Juan bagi teman-teman di luar sana, hiduplah seadanya. Banyak-banyaklah bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan kita rezeki yang halal, yang bisa mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin makan. Kalaupun tidak merasa cukup atau bersyukur terhadap pemberian Tuhan, itu salah teman-teman sendiri. Menjadi seorang PSK, Persatuan Sepak Bola Kupang, itu salah teman-teman. Tidak ada orang yang mati kelaparan di dunia ini, tidak ada menurut Juan. Semua orang pasti bisa dapatkan makan. Itu ya. Itu kembali ke gaya hidup kalau menurut Juan. Banyak bersyukur. Oke, Boleh kita saya lanjut. menambahkan? Boleh. Kalau untuk ya memang betul, banyak-banyak bersyukur. Karena kenapa? Semisal barang siapa yang tidak bersyukur, maka azab akan menimpanya. Yap. Setuju banget itu. Barang siapa yang bersyukur, Tapi kurang tepat. pasti akan diberi rezeki yang melimpah. Ketentraman hati ya kan. Rezeki yang dimaksud itu adalah nikmat. Nikmat itu bukan hanya rezeki yang sekedar materi saja, Kita bukan. mati sama Tuhan. Bukan. Rezeki itu banyak. Banyak ya. Umur, Hmm, kesehatan, Kesehatan betul. dan dijauhkan dari mara bahaya. Itu juga rezeki. Oke, betul kan ya. Percuma kaya tapi sering sakit-sakitan. Setuju banget itu. Banyak orang kaya di luar sana itu sakit-sakitan. Iya. Karena Udah satu hal. dengar pemberitaan yang sangat viral dulu itu seorang pengusaha yang masuk rumah sakit yang berobat itu sampai ratusan juta miliar. Karena sakit itu sangatlah mahal ya. Mahal harganya. Betul. Oke, kita lanjut ke konteks Pero ya. Mengenai tadi Saruncu dan pelakor atau pelakor ya. Juan mau nanya nih lagi nih Pero. Kira-kira sebagai anggaplah PRW ini sebagai si pelakor. Saya pelakor. Anggaplah. Iya. Anggap. Yeay, saya pelakor. Anggap ya. Iya. Bagaimana perasaannya? Bagaimana ungkapan perasaannya kayak Pak RW sekarang? Pasti saya merasa malu. Pak RW merasa Malu. Jelas malu. ya. Ada juga sedih. Karena tahu bahwa yang saya dekatin itu pria yang sudah menikah. Otomatis saya merasa bersalah. Dan saya tidak mau lagi ikut masuk ke kehidupan kamu. Misal kamu adalah cowok saya, karena kamu sudah menikah, saya tidak mau dekat lagi. Tidak mau dekat ya. Tapi jika kamu terus mendekati saya nggak tahu mau gimana lagi. Kamu terus paksa saya untuk kembali, ya udah saya kembali. Tapi sebetulnya saya tidak mau. Oh, ya. Jadi yang salah siapa? Betul juga sih Pak RW. Betul. Saya sangat setuju dengan Yang salah siapa? Saya pengen pergi. Iya. Tapi kamu terus tetap dekat, pengen dekat. Yang salah saya jujur. Yang salah saya. Karena saya terus memberikan kenyamanan mendekati Pak RW, walaupun Pak RW mencoba untuk menjauh. Iya. Yang salah saya akui. Jadi saya salah. Jadi di videonya Sama-sama salah. Si korban ini memarahi si dua-duanya kan? Karena Iya. dua-duanya ini Kalau salah. kalau perspektif Ya. iya, yang Ya, Juan memang. lihat sendiri. Saya belum lihat pun sudah tahu mereka pasti menyalahkan dua-duanya karena mereka ini sama-sama memang salah, bukan hanya pelakor. Nah, banyak juga yang mengatakan ini Pero ya. Demo itu sensasi,
terus terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana menurut Pak RW? Kalau untuk demo begitu, sebenarnya sih ya wajar saja. Karena kan si korban kan yang mencurahkan isi hatinya atau unek-uneknya supaya si pelakor ini punya apa ya, punya rasa malu karena efek jerah yang berita yang beredar ini demo itu. Nah, setuju Pak RW. Bagi teman-teman yang mengatakan video ini atau demo ini tidak sangat apa ya, sangat tidak bermanfaat ataupun tidak ada kerjaan ataupun pansos ataupun sensasi, jangan paling gak suka. Teman-teman coba rasakan teman-teman ya, ketika suaminya teman-teman direbut oleh pelakor. Oke. Bagi cewek ya, Bagi cewek, bagi wanita. bagi cowok juga nih ya, bagi cowok. Coba rasakan gimana perasaan seorang istri, gimana perasaan sang anak ketika teman-teman berhubungan dengan pelakor. Bayangkan teman-teman ya. Tuh bayangkan bagi yang laki-laki yang punya istri, Apalagi punya anak ya. yang punya istri dulu, yang punya istri, tapi istri kalian, ini mohon maaf ya, istri kalian milih orang lain. Bayangin. Bukan pasus, bukan apa, tapi rasakan dulu. Rasakan Cinta, dulu. Bukan. Coba kalian Suami kalian jadilah. memilih orang lain, bukan suami kalian memilih orang lain, bukan istri kalian memilih orang lain. Sama untuk dua-duanya Itu itu. dengan sama. Cowok, cewek sama saja bisa jadi. Coba Bisa rasakan dulu. Ini kan umum. Umum. Iya, Iya kan? Rasakan dulu. Jadi si siapa tadi? Si yang video viral itu Rasakan dulu jadi Kamega. Mega. Mm-mm. Namanya Mega. Iya, yang demo. Soal Jadikan istri dulu Mega korbannya itu. Iya, rasakan dulu teman. Rasakan dulu. Jadi dia. Nggak enak, serius nggak enak. Kita diselingkuhi aja nggak enak, apalagi iya sampai tanda kutip melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, Oke lah. Kalian merasakan wah, gampang banyak cari yang lain gitu. Oke, gampang memang gampang, enak. Kalian punya modal oke, silakan cari. Tapi kenyamanan sulit dicari. iya betul. Memang. Perfect. Iya. Betul. Kenyamanan sulit dicari. Banyak cewek-cewek cantik di luar sana, banyak daun-daun muda yang sangat cantik dan seksi di luar sana, tapi tak senyaman keluarga sendiri atau istri sendiri ataupun suami sendiri. Oke lah, misal nih, saya punya istri sah dan saya cari cewek lain. Ya oke lah, nyamannya itu paling sementara saja, hanya untuk kepuasan sementara saja. Kalau sudah dapat, oke sudah selesai, buang. Pasti gitu. Oke, jadi kembali ke topik tadi, si pelakor ini merasa malu ya. Pasti merasa malu. Dan juga video ini bukan hanya demo itu bukan hanya pansos ya, bukan hanya istilahnya lebay atau alay, bukan ya. Itu suara curahan isi hati, betul. Iya, suara isi hati. Kalau yang ada yang bilang pansos ya memang itu ya, itu memang gimana ya? Bukan menyalahkan sih, memang ya masih belum tahu apa-apa. Iya, dia masih belum merasakan hal seperti ini, belum tersentuh hatinya ya. Oke, kembali lagi Pak RW. Pertanyaan berikutnya yang mau Juan nanyakan ke Pak RW. Libena jadi pelakor atau germau? Hah? Libena jadi pelakor atau germau? Kalau menurut saya itu germo atau pelakor ya, sama-sama nggak enak. Tapi kalau gigolo enak. Gigolo enak. Iya, Rasanya? Duh, enak. Serius. Kita dicari Cari. sama tante-tante, cewek-cewek sagene. Iya. Oke. Dibayar pula. Ingat ya, kami bukan gigolo, tapi tergantung sudut pandang dan perspektifnya teman-teman. Oke, sorry agak anu ya teman-teman ya, agak gitu ya. Oke, kami bukan gigolo, tapi tergantung sudut pandang teman-teman. Ya. Kami bukan gigolo, tergantung sudut pandangnya teman-teman. Sudut pandang.
sudut pandang Ya, itu paling penting. tergantung tanggapan respon. Tapi kalau dianggap gigolo gimana nih? Kalau kita gigolo ya tidak apa-apa. Kalau kalian mau gabung silahkan. kita buat gigolo. Kita bukan gigolo. Tapi kita duda. Itu udah masih manis. Masih bujang Kita bukan gigolo. Kita bukan germau, kita pengusaha muda. Masih bujang. Oke. Apalagi nih Pak Ero ya? Pertanyaan yang bagus yang mau saya tanyakan ke Pak Ero ya. Ini pertanyaan tanpa pertanyaannya tanpa konsep ya. Langsung keluar dari hatinya Juan, unik-uniknya Juan terkait berita yang sangat viral ini. Menurut Pak Ero ya? Juan nanya lagi nih, menurut Pak Ero nih ya. Harus atau enggak harus tuntut dengan pidana? Kalau untuk hukum selingkuh, hukum pelakor nggak ada hukumannya. Nggak ada hukumannya. Nggak ada, belum ada hukum undang-undang. Tapi kalaupun ada hal yang lain yang mendorong si pelakor ini masuk dalam pidana, ada nggak? Pasti masih ada, tapi nggak banyak. Ya memang di video tersebut yang kamu tonton, itu video yang memang mencurahkan isi hatinya dari si korban. Tapi tetap saja, meskipun efek jerah, nggak hanya di kota Dompu bagian Dompu Bima itu saja yang pelakor. Sudah banyak ya. Bahkan di seluruh Indonesia pun banyak, nggak hanya di sana. Kalaupun tidak ada hukum yang tegas di sini, berarti hukum adat ini perlu diadakan ya? Hukum adat perlu. Emang ada hukum adat untuk hukum adat dari pelakor ini? Tapi perlu hukum adat? Nggak ada. Perlu nggak kita laksanakan hukum adat? Ya perlu memang kalau ada, tapi masa tidak ada. Dari dulu emang hukum adatnya tidak ada. Hukum adat itu mutlak loh dari dulu. Beda sama hukum undang-undang. Hukum undang-undang itu bisa dibuat. Tapi kalau menurut Juan sih, hukum adat itu perlu diadakan. Kalau menurut Juan perlu diadakan. Perlu diadakan. Kalaupun undang-undangnya ya suruh aja nenek moyangnya yang dulu itu. Kalaupun tidak ada undang-undang yang jelas ataupun hukum yang jelas yang bisa mengikat ini kasus, kita pakai hukum adat aja. Kita pakai cara adat aja. Sama lagi nih Pak RT nih, gimana nih terkait masalah kasus RW sorry. Menurut Pak RW nih gimana nih tentang kasus yang sempat viral sebelum kasus Sarunco atau pelakor ini di salah satu rumah sakit? Itu perlu diusut atau enggak? Kalau memang ada kaitannya dengan pelakor ini, ya tidak apa-apa diusut. Kalau emang nggak ada kaitannya, ngapain diusut? Kalau untuk mengangkat berita. Tapi perlu nggak diberikan efek jerah juga terhadap video yang beredar ini? Video mesum di salah satu rumah sakit. Kalau untuk video mesum, kalau memang ketahuan, ya harus memang udah dihukum. Tapi ya memang kan ada permainan di sana kan. Ada permainan di sana, makanya beritanya hilang. Ya oke. Kalau memang diangkat lagi, diungkit kembali video itu, yang nggak ada kaitannya sama pelakor ini. Iya, ya betul itu. Udah ya, jelas nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, ya ngapain diungkit-ungkit? Kalau diungkit sama berita yang lama, sama berita yang ini berita A sama B pasti beda. Kalau diungkit-ungkit berita yang lama, pansos itu namanya. Iya. Tapi paling tidak mungkin saya nggak tahu gimana kejelasan pasti video mesum itu, apakah siapa dan siapanya, apakah kronologinya gimana, saya kurang tahu. Yang jelas kalaupun kasusnya sama, saya tahu berita misalnya kalau kasusnya sama adalah suaminya orang, misalnya kasusnya sama nih, gimana? Kasusnya sama suami orang. Saya tahu ini orangnya, dan saya tahu juga beritanya itu. Ya kalau untuk dari konteksnya memang sama pelakor. Ya enggak pelakor sih, memang kan ya memang iya betul pelakor. Bukan kan pelakor. PSK, Persatuan Sepak Bola Kupang. Bukan PSK, memang bukan. Ya. Cuman masalahnya ini kan ya nggak ada salah juga, nggak ada hukum undang-undang juga kan, atas dasar suka sama suka. Oke. Atas dasar suka sama suka. Oke teman-teman, bagi yang nonton video ini,
Jika ada kesalahan yang kami ucap, jangan diambil sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Ambil hal-hal yang dapat teman-teman jadikan acuan sebagai tolak ukurnya teman-teman dalam menjalani kehidupan berikutnya. Kita hanya mengambil sisi positifnya aja ya. Kalaupun banyak sisi negatifnya, ya itu urusan teman-teman. Karena kami hanya sekedar menjelaskan sudut pandang kami, bukan sudut pandang siapa-siapa. Oke? Ya. Mungkin sampai di sini saja PRW ya. Iya. Video kita. Iya. Udah setengah jam ya. Mungkin sampai di sini saja. Kita akan mulai lagi topik pembahasan yang berikutnya. Hal yang lain lagi mungkin ya. Bisa jadi kita ungkit lagi mengenai video demo ini, atau enggak kita bikin lagi video podcast yang baru ya. Iya. Ya tergantung dari subscriber. Oke teman-teman. Tergantung komenan dan ya respon dan tanggapan ya. Mungkin aja ada tambahan dari penonton juga untuk masalah komennya nanti. Oke, ya, siap. Oke, makasih banyak Pak RW ya. Iya. Atas curahan isi hatinya. Oh, bukan. Q&A ini, tanya jawab pakai. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sekarang.